Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Bobby. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi kesehatan. Standarnya bagaimana? Nah, teman-teman pernah berpikir nggak bagaimana standar dari sistem informasi kesehatan? Nah, kita akan mulai dulu dengan overview yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang apa itu pengertian dari sistem informasi kesehatan, sedikit tentang sejarahnya, lalu bagaimana implikasinya terhadap keperawatan, tujuan, fungsi, peranan, sasaran, dan manfaat dari sistem informasi kesehatan, lalu kebijakan-kebijakan apa posisi terhadap sistem informasi kesehatan yang ada di sekarang ini, lalu bagaimana implementasinya. Nah, di sini juga saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Google Site. Oke, teman-teman bisa lakukan ini karena ini adalah merupakan cara yang mudah untuk kita memulai. Jadi kita tidak hanya melakukan teori saja, tetapi bagaimana kita memulai untuk belajar tentang sistem informasi kesehatan. Lalu di sini kita juga akan mendefinisikan dari sistem informasi kesehatan. Nah, di sini namanya sistem. Nama sistem itu terjadi dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan akhirnya menjadi integrasi terjadinya suatu fungsi, yaitu adalah seperangkat tatanan meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berhubungan, saling berikatan, dan akhirnya dikelola secara terpadu melalui satu sistem yang mengarahkan pada tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Nah, dulu sejarahnya yaitu ya sejak dari paman saya yaitu Bill Gates dan ini yang membuat Macintosh itu membuat komputer yang hanya digunakan untuk pekerjaan. Tapi akhirnya dari filmnya itu digambarkan bahwa sebenarnya komputer itu dibuat untuk di rumah, kemudian akhirnya dibangun untuk otomatisasi dan semakin canggih sehingga akhirnya dapat dihubungkan dengan internet, dan dengan internet tersebut itu akhirnya semakin berkembang lagi menjadi sampai sekarang yang akhirnya dapat terintegrasi satu sama yang lain. Adanya COVID seperti 19 ini tidak mengendurkan dari pelayanan baik itu pendidikan ataupun kesehatan, yaitu kita menggunakan sistem informasi. Jadi hukumnya apa untuk mempelajari sistem informasi kesehatan saat ini? Wajib, wajib, wajib. Karena kita pada saat ini dituntut untuk bekerja secara efektif dan seefisien mungkin menggunakan teknologi informasi. Nah, kita juga di sini pada industri revolusi juga kita juga dituntut untuk bisa belajar tentang masalah internet, sistem informasi, bagaimana cara mengefisienkan biaya untuk mencepat kinerja. Jika kita tidak mau berubah, maka kita akan ditinggal oleh baik pasar dan lain-lainnya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana evolusi dari sistem informasi kesehatan. Mulai dari perekaman dari informasi, dari medical record, mulai dari akhirnya juga pendistribusian dulu hanya berupa kertas, tapi akhirnya di database dan akhirnya bisa menggunakan subjek dari contohnya dalam menggunakan mobil JKN sehingga informasi dari pasien, informasi dari kesehatan dapat terintegrasi. Nah, ini adalah perkembangan evolusi yang luar biasa dari medical record menggunakan sistem informasi, sehingga akhirnya kita dapat memahami langsung dari tahap pengkajian sampai kepada evaluasi dan juga tahap pada rencana. Nah, lanjut. Nah, tujuan di sini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya yang diuntungkan pertama kali adalah masyarakat. Terus juga mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat karena seluruh itu terintegrasi, dapat diketahui berapa persen situ wilayah dapat mengalami kesehatannya itu dapat secara cepat, tidak perlu menunggu lama, dan akibatnya yaitu untuk pengambilan keputusan itu jauh lebih cepat, jauh lebih efektif karena berdasarkan data-data aja asetnya dapat diakses
dan dapat diakses oleh pemilik kebijakan, sehingga akhirnya pembentuk kebijakan dapat menentukan kebijakan yang tepat. Nah, kemudian di sini dari penggunaan IT ini dapat juga meminimkan dari biaya dan juga lebih aman karena kita dapat mengendalikan dari risiko pembobolan. Nah, kita harus menggunakan security yang bagus dan juga kita dapat meningkatkan dari segala lini yang ada sehingga proses kolaborasi baik dari kesehatan sendiri atau dari segi keuangan ataupun dari segi kebijakan dapat terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, juga di sini berdasarkan dari Permenkes 46 2017 tentang Strategi Nasional Kesehatan, ada 7 komponen penentu keberhasilan penetapan kesehatan, yaitu pertama adalah leadership governance, strategi investment, service application, 4 standar dan interoperability, 5 infrastruktur, 6 legislasi policy compliance, 7 adalah workforce. Jadi semuanya itu dapat berkembang dengan baik, dapat diatur dengan baik, dapat ditata dengan baik apabila berfokus pada teknologi. Nah, jika tidak ada teknologi sebenarnya tentunya akan sangat susah sekali ya untuk saling berkolaborasi. Nah, kemudian dasar hukumnya yaitu adalah kita dari Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 512 tahun 2002 nomor 511 tentang kebijakan strategi pengembangan Signas yang berasaskan terhadap teknologi, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, nomor PP nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, nomor PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi dan elektronik, dan juga Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Nah, itu adalah dasar hukum yang kita bisa dasar kita dalam melakukan sistem informasi kesehatan. Nah, prinsip penerapan dari sistem informasi kesehatan yaitu pertama efektivitas. Ya, jadi kita pastikan program atau aplikasi yang ada itu dapat mengurangi, dapat memangkas dari kelimutan, kesusahan dari suatu perjalanan alur. Nah, juga keterpaduan, saling integrasi satu sama yang lain, kesinambungan, artinya dapat dikembangkan lagi sampai pada tahap yang diinginkan. Jadi ada tindak lanjutnya, ya. Efisiensi, dapat mengurangi cost, akuntabilitas dan interoperabilitas, artinya kejelasan fungsi, baik itu dari proses alur dari penerimaan data sampai kepada akhir itu dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai peran dan masing-masing. Nah, keamanan itu tentu saja, apalagi informasi kesehatan, itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijaga dengan baik dari medical record dari pasien agar semuanya tidak melanggar dari etika. Nah, selanjutnya kita lihat biasanya pada yang ada di masyarakat atau yang ada itu adalah pertama di puskesmas. Sistem informasi di puskesmas kesehatan masyarakat biasanya mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, pelayanan pasien, antrian dan pelaporan. Nah, tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah membantu kinerja dari petugas puskesmas, perawat, ataupun juga dokter dalam pencarian data pasien, rekam medis, dan pembuatan laporan. Nah, jika terjadi masalah di puskesmas, petugas biasanya akan proses pelayanan di mana saja serta dapat pasien aman dari gangguan fisik karena sistem ini sudah terhubung dengan internet. Nah, contohnya di sini kita mengupayakan contohnya pada proses peningkatan indeks pembangunan ataupun juga penyelenggaraan dari upaya kesehatan ibu dan anak melalui dari posyandu, pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu kita dapat berkolaborasi dengan ini. Nah, biasanya juga di puskesmas kita menggunakan aplikasi dari pemerintah, menggunakan dari BPJS. Nah, di sini BPJS ini sudah menggunakan mobil internet yang menggunakan via internet. Nah, sistem informasi ini adalah merupakan pertemuan kebutuhan transaksi harian dengan organisasi untuk akhirnya suatu organisasi tersebut dapat memberikan laporan-laporan output-output
yang sesuai dan dapat dikendalikan oleh dari pihak pengambil kebijakan. Contohnya mungkin adalah kepala puskesmas. Karena terhubung dengan internet, kita bisa menggunakan beberapa gadget, contohnya komputer, tablet, smartphone, sehingga antara perawat, dokter, petugas kesehatannya dapat berkomunikasi secara efektif. Jadi melalui tangan mereka, langsung mereka dapat melihat datanya, berkomunikasi satu sama yang lain, sehingga akhirnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada pasien dapat terdistribusi dengan baik. Nah, pertama di sini kita menggunakan namanya medikasi dan treatment. Nah, dari tenaga kesehatan melihat jadi medikasinya menggunakan rekam medis elektronik. Nah, juga di sini juga bisa menggunakan aplikasi atau software untuk pengaturan dari data pasien. Nah, menggunakan teknologi ini juga dapat membantu untuk terjadinya human error atau juga human error diagnosis, karena semuanya teringat satu. Jika satunya itu ada yang salah, ini kayak salah, yang lainnya bisa dapat melaporkan. Nah, juga di sini kita menggunakan, bisa di tingkat lanjut di rumah sakit yang bagus juga bisa menggunakan dari EKG, oksigen level, blood pressure-nya itu menggunakan IoT, itu Internet of Things. Jadi dari alat-alat tersebut, alat-alat diagnosis langsung dapat terhubung terhadap database sehingga akhirnya dapat terrecord dengan baik secara real time. Jadi langsung kita lihat, oh pasien tetesan infusnya berapa menit lagi habis. Oh pasien oksigennya, kebutuhan oksigennya sudah meningkat, oh sudah baik. Itu dapat dilihat secara real time. Jadi pada waktu itu juga dari alat tersebut terhubung ke internet dapat dilihat oleh seluruh dari tim kesehatan. Ada juga kita menggunakan telemedicine. Telemedicine itu untuk menjangkau dari akses dari orang-orang yang mempunyai tempat yang jauh dari pelayanan kesehatan ataupun juga yang punya low income. Nah, jadi kita bisa menggunakan video untuk memandu, untuk memberikan edukasi, ataupun kita bisa berkolaborasi dengan pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga sharing informasi, komunikasi, dan juga sharing komunikasi ini dapat digunakan sebagai alat atau data untuk penelitian. Nah, itu juga salah satu manfaatnya dari terintegrasi dengan sistem informasi teknologi. Nah, atau juga dari gambaran medical imaging, dari 3D, USG, MRI. Nah, itu dapat dijadikan satu record medicine yang terintegrasi sehingga akhirnya dapat terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada lagi sistem dari informasi kesehatan. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana riwayat kesehatan pasien ya. Jadi kita bisa melihat, oh ini pasiennya sebelumnya udah pernah dirawat di sini, karena itu terintegrasi satu sama yang lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa di sini dapat disupport darinya IT ini tak lain pertama dari institusi, dari pemerintah, dan ini juga legal ya, karena tadi ada status hukumnya. Nah, jadi untuk sebagai nursing informatik menjadi suatu lahan yang baru, lahan yang sangat menggiurkan apabila teman-teman ingin berkontribusi, ingin belajar banyak tentang nursing informatik. Oke, dari saya terima kasih. Saya harap dapat menikmati dari video ini untuk belajar tentang informasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai langsung dengan menggunakan Google Site. Pertama, kita akan buka dari halaman Google Site kita, lalu akan muncul seperti ini. Nah, jika semuanya teman-teman tidak baru pertama kali, pasti kemungkinan akan kosong, dan di sini Google Site sangat lengkap. Nah, ini agar punya kita secara mudah
membuat situs atau website dari ini, dan ini merupakan salah satu cara langkah untuk belajar tentang sistem informasi kesehatan. Kemudian, nah ini warna-warnanya bisa dipilih ya, warna-warnanya ya. Nah terus juga kalau maunya dari hurufnya bisa hanya 3, like, classic, ataupun heavy. Menu berikutnya adalah halaman. Jadi gak mungkin kan satu website itu ada cuma satu halaman, kita bisa menambah berhalaman tergantung dari kebutuhan kita. Jika kita ingin menambah halaman, kita bisa mengklik yang ada plus di sini untuk menambah halaman kita. Apabila kita ingin menambah di sini, contohnya di achievement, ini merupakan tambahan. Jadi ada 2 halaman lagi, ada home dan achievement. Ataupun dari achievement kita mau bikin subpage lagi. Achievement itu tentang apa? Nah, contohnya tentang akademik. Kita ketik di sini akademik. Nah, langsung jadi di dalam achievement itu terdapat akademik. Dan setelah itu kita buat subpage lagi yang lain, contohnya life skill. Jika teman-teman scroll di sini ada banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman pilih. Ada layout, ada teks, dan grafik dan lainnya, sangat-sangat powerful sekali ya. Jika kita ingin menambahkan foto, kita tinggal bisa ambil dari search engine ataupun dari komputer foto kita sendiri. Tinggal kita copy paste dari URL dari gambar tersebut dan langsung akan tampil di website. Kita juga bisa nge-share dari link-link ke yang lain agar semuanya tampil website kita tambah cantik. Baik itu dari Wikipedia ataupun dari yang lain. Tetapi beberapa hal juga kita tidak dapat izin, kecuali kita dapat izin untuk meng-share. Mungkin hanya dari. Selain itu juga kita bisa mengkelingkan ya dari ini melalui ini juga. Nah, kita menggunakan link seperti ini. Contohnya kita mau ngelingkan ke akademik, kita bisa langsung mengkelingkan di sini. Kita ketik saja contohnya pada link pada halaman akademik, kemudian kita pilih di sini, langsung kita akademik. Nah, langsung ke sini, kemudian ada kotak ini, dan ketika kita klik maka akan langsung di sini ya. Simple tapi bagus sekali, bukan? Contohnya kita linkkan lagi juga ke bagian jurnal atau apa, kita bisa klik. Lihat di sini sangat cantik sekali ya, sangat rapi. Ada link untuk button untuk akademik, to jurnal, kita bisa lakukan di sini. Di bagian samping juga terdapat customize untuk duplicate session, jadi kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau bikin 2 atau 3, kita hapus dulu di sini juga ya. Ini juga bisa kita upload video ya, yang kita linkkan dengan YouTube dengan cara mengetikkan URL dari YouTube tersebut. Nah, di sini contohnya. Nah, sangat simpel bukan? Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Kita jika mau dari di sini. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa publikasikan. Contohnya nama saya adalah Bobby FK. Nah, kita langsung publikkan di sini. Untuk mempublikasikan tergantung domain kita. Kita bisa publikasikan dari game kita sendiri ataupun dari yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan mau inspirasi teman-teman untuk dapat membuat Google Site dan memulai belajar tentang sistem informasi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.